Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ayuhat talamid. Kaifa halukum? Ya, alhamdulillah kita belajar lagi pada pelajaran bahasa Arab ya. Bapak harap mudah-mudahan kalian semuanya khususnya kelas 7E MTS PAI Kasturi tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semangat terus belajar online-nya, belajar darinya. Untuk kali ini Bapak sengaja buat video ini ya, video YouTube. Walaupun sangat sederhana videonya, tapi mudah-mudahan Bapak harapkan video ini bisa memudahkan kalian dalam memahami pelajaran bahasa Arab ya. Baik, kita langsung saja. Kita kembali belajar materi yang pertama ya, yaitu ad-darsul awal. Karena ini belum dijelaskan kan. Bapak baru share materi saja dan Bapak pikir ini harus Bapak jelaskan gitu ya, biar lebih mudah dipahami oleh kalian dan harus diucapkan. Namanya belajar bahasa Arab, kalian harus sering mengucapkannya ya, harus sering melafalkannya gitu. Makanya coba sekarang ikuti kalimat-kalimat yang ada di materi ini, kalimat-kalimat yang nanti Bapak bacakan, kalian bacakan juga. Ya, kalian bacakan, kalian ikuti ya. Biar sudah terbiasa nantinya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Lihat ya. Kata-katanya lihat ya, materinya lihat. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. At-ta'aruf. At-ta'aruf. Tema pada ad-darsul awal ini yaitu tentang perkenalan ya. Perkenalan. Jadi nanti kita saling berkenalan dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk bagian pertama ada materi at-tahiyyat. At-tahiyyat, kata-kata sapaan ya. Kata-kata sapaan ini biasanya diucapkan ketika pertama kali bertemu dengan seseorang gitu ya. Pertama kali bertemu, jadi mengucapkan kata-kata sapaan ini. Dan ada juga nanti yang ketika mengakhiri sebuah percakapan gitu ya, maka ya diucapkan kata-kata sapaan ini. Coba lihat ya, kita bacakan. Jadi at-tahiyyat ini ada dua bagian, ada at-tahiyyah, kata sapanya orang yang pertama mengucapkan ya, al-jawab, jawabannya. Jadi diucapkan oleh dua orang, at-tahiyyah diucapkan oleh orang pertama, al-jawab diucapkan oleh orang yang kedua gitu ya. Jadi ini ibaratnya sebuah percakapan gitu, ada dua orang. Orang pertama dan orang kedua. Coba ikuti ya. Nomor 1, salam ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka jawabannya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, sudah artinya ya, lihat sudah jelas. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Waalaikumsalam, dan bagimu juga keselamatan. Nah, ini sudah paham lah, sudah jelas. Nomor 2, sobahal khair. Sobahal khair. Maka jawabannya sobahan nur. Sobahan nur. Jadi orang pertama mengucapkan sobahal khair, maka dijawab oleh orang kedua sobahan nur gitu. Itu ucapan selamat pagi ya. Selamat pagi juga gitu. Kemudian nomor 3, naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Maka jawabannya sa'idun mubarak. Sekali lagi, sa'idun mubarak. Naharuka sa'id, selamat siang. Sa'idun mubarak, selamat siang juga. Nah, ini diucapkan ya ketika pertama kali bertemu pada waktu siang hari gitu ya. Kira-kira jam 10 sampai jam
2 gitu sampai jam 3 itu siang. Kalau pagi tadi kan ya dari waktu subuh sampai jam 9-an itu waktu pagi ya, sampai jam 10 juga bisa dikatakan waktu pagi kalau di kita. Kemudian yang keempat, masa al khair. Masa al khair. Jawabannya masa an-nur. Masa an-nur. Masa al khair selamat sore, masa an-nur selamat sore juga. Nah, kemudian lanjut nomor 5. Lailatuka sa'idah. Lailatuka sa'idah. Jawabannya sa'idah mubarakah. Sa'idah mubarakah. Artinya apa? Lailatuka sa'idah, selamat malam. Sa'idah mubarakah, selamat malam juga. Lanjut nomor 6. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Maka jawabannya ahlan bik. Ahlan bik. Ahlan wa sahlan dan ahlan bik ini biasanya sambil berjabat tangan. Jadi ketika pertama kali bertemu, ahlan wa sahlan ya akhi, biasanya gitu ya. Sambil berjabat tangan itu. Dua orangnya yang bertemu sambil berjabat tangan, salaman gitu. Ahlan wa sahlan. Sembari menyodorkan tangan, dijawab ahlan bik ya, sambil bersalaman gitu. Lanjut nomor 7. Ini untuk menanyakan kabar ya. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Dijawab alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Nomor 8, lanjut. Ini ucapan terima kasih. Syukran. Syukran. Terima kasih. Maka dijawab afwan. Afwan. Ya, terima kasih kembali atau sama-sama ya. Dan terakhir ilal liqa. Ilal liqa. Sampai jumpa. Ma'as salama. Ma'as salama. Sampai jumpa lagi. Ini biasanya diucapkan untuk mengakhiri sebuah percakapan atau mau berpisah gitu. Nah, itulah kata-kata sapaan ya. Ini Bapak harap kalian bisa mengucapkannya ya dengan baik dan dengan benar gitu. Coba diikuti, diulang-ulang ya. Nah, jadi sebaiknya ya, seharusnya ini diucapkan oleh dua orang ya. Jadi seorang membaca at-tahiyah, yang pertama mengucapkan kata sapa, maka orang yang keduanya menjawabnya gitu. Tapi untuk belajar sendiri ya coba dibaca saja langsung semuanya. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Sobahal khair, sobahan nur. Sambil dihafalkan ini ya. Naharuka sa'id, sa'idun mubarak. Masa'al khair, masa'an nur. Lailatuka sa'idah, sa'idah mubarakah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Syukran. Afwan. Ilal liqa. Ma'as salamah. Paham tum? Ya. Ini insyaallah sangat mudah ya. Kuncinya ya kalian harus sudah bisa membaca teks Arab ya, sudah lancar gitu. Nah, jadi insya Allah nanti kalian bisa mengucapkannya. Dan kalau bisa dihafal ya, dihafal tanpa lihat tulisan ya, dihafalkan. At-tahiyah dan al-jawabnya itu dihafalkan ya. Kalau ya, karena harus hafal gitu. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua. Ini materi percakapan sebenarnya ya, materi percakapan untuk perkenalannya. Jadi tema kita bab pertama itu kan perkenalan, at-ta'aruf. Nah, maka Bapak sengaja memberikan contoh-contoh kalimat-kalimat perkenalan gitu ya, kalimat pertanyaannya dan bagaimana jawabannya. Al-as'ilah wal ajwibah. Al-as'ilah wal ajwibah lil hiwar. Al-as'ilah pertanyaan-pertanyaan,
al-ajwibah wal ajwibah, dan jawaban-jawaban lil hiwar, untuk percakapan gitu. Jadi ada dua bagian, ada kalimat tanya, ada jawabannya gitu. Ini untuk saling berkenalan, menanyakan nama, menanyakan alamat gitu, dan lain-lain. Coba ikuti ya, atau perhatikan. Nomor 1 ya, biar lebih jelas. Penting untuk menanyakan nama ya, untuk menanyakan nama. Mas muka, atau kalau diwakafkan masmuk, artinya siapa namamu ya. Mas muka bertanyanya ke kamu laki-laki, ke seorang laki-laki. Nah kalau bertanya ke seorang perempuan, mas muki gitu. Mas muki ya, yang nomor 2 untuk perempuan. Jadi kalau ke laki-laki mas muka, kalau ke perempuan mas muki. Maka nanti yang ditanya menjawab ya, kalau laki-laki ismi Ahmad misalnya ya. Ismi Ahmad, nama saya Ahmad. Kalau perempuan yang menjawab ismi Aisyah. Ismi Aisyah gitu. Ya, ini harus bisa ya. Nanti Bapak akan sering bertanya ya, kalau di kelas akan sering bertanya, "Mas muka." Kalau ke laki-laki, kalau ke perempuan, "Mas muki." Nah, kalian harus bisa menjawabnya. Laki-laki jawab ismi, sebutkan nama kalian ya. Kalau perempuan ya, Mas muki ismi, sebutkan nama kalian. Perempuan ismi Aisyah, ismi Siti, ismi Dewi, dan lain-lain. Sama laki-laki juga, ismi Ahmad, ismi Muhammad Rio, ismi Patan, dan lain-lain gitu ya. Itu untuk menanyakan nama laki-laki dan perempuan. Kemudian nomor 3, lihat ini ya, materi nomor 3. Nomor 3 ada kalimat pertanyaan, man anta, siapa kamu? Anta, kamu laki-laki. Man anta, nah kalau bertanya ke perempuan, man anti, man anti. Nah, beda ya, pokoknya dalam bahasa Arab laki-laki dan perempuan dibedakan ya. Kalau tadi kak, kalau menanyakan nama, mas muka, laki-laki, perempuan mas muki. Ini juga man anta, anta kamu laki-laki, bertanyanya ke seorang laki-laki. Man anti, siapa kamu? Nah, bertanyanya ke seorang perempuan. Maka jawabannya man anta ana talib gitu ya. Man anta ana talib, saya siswa laki-laki gitu. Ana talib, nah yang ini, saya siswa laki-laki. Kalau tadi man anti, jawabannya ana talibah. Ana talibah, saya siswa perempuan gitu. Lanjut nomor 5. Nomor 5 ya, man hada, ini hada itu kan ini laki-laki. Hada ini laki-laki, jadi barang yang ada di dekat kita ya, sambil ditunjuk man hada ya, jadi orang yang ada di dekat kita gitu Pak ya. Man hada sambil menunjuk orangnya. Siapa ini? Nah, maka jawabannya boleh lengkap seperti ini. Hada sadiqi ismuhu Yusuf. Hada sadiqi ismuhu Yusuf. Nah, hada sadiqi, ini temanku, laki-laki temannya itu. Ismuhu Yusuf, namanya Yusuf. Nah, coba diikuti ya. Kalau untuk perempuan nomor 6, lihat man hadihi, siapa ini? Maka jawabannya hadihi sadiqati. Hadihi sadiqati. Ismuha Fatimah. Ismuha Fatimah. Ini temanku perempuan. Hadihi sadiqati, ini temanku perempuan. Ismuha Fatimah, namanya Fatimah. Ingat, laki-laki dan perempuan beda ya. Kalau tadi laki-laki ismuhu, tuh namanya hu. Kalau perempuan ismuha, namanya ismuha. Tadi juga sadiqi, temanku laki-laki, sadiqi.
Kalau shadiqati, temanku perempuan. Gitu ya. Coba ya perhatikan, pokoknya jenis kelaminnya dalam bahasa Arab itu laki-laki dan perempuan beda ya. Kemudian nomor 7, kita percepat saja biar tidak terlalu lama ini videonya. Man huwa, siapa dia? Nah, siapa dia laki-laki. Man hiya, siapa dia perempuan. Maka jawabannya, kalau pertanyaan man huwa, jawabannya huwa lagi. Huwa mudarris. Man hiya, hiya mudarrisah. Jadi menanyakan laki-laki jawab laki-laki lagi, menanyakan perempuan jawab perempuan lagi gitu. Man huwa, jawabannya huwa mudarris. Dia seorang guru laki-laki. Man hiya, jawabannya hiya mudarrisah. Dia guru perempuan gitu ya. Jadi harus sesuai antara pertanyaan dan jawaban. Man hada, jawabannya hada. Man hadihi, jawabannya hadihi. Man huwa, jawabannya huwa. Man hiya, jawabannya hiya. Kemudian nomor 9, menanyakan alamat. Min aina anta? Min aina anta? Dari mana kamu? Nah, ini menanyakan alamat. Ana min kasturi. Saya dari Kasturi. Ana min Kasturi. Saya dari Kasturi. Ini bisa diganti nanti kalian kalau di kelas nanti Bapak sering bertanya ke tiap orang, min aina anta? Ada yang menjawab, ana min Banjaransari, ana min Sindang, ana min Jagasari, ana min Sukamukti dan lain-lain ya. Menanyakan asal gitu ya, menanyakan alamat asal. Min aina anta? Coba ikuti. Min aina anta? Ini anta ke laki-laki, kalau ke perempuan min aina anti gitu. Ya, tidak. Bapak tidak buat contoh untuk perempuannya, tapi untuk perempuan min aina anti gitu. Tapi jawabannya tetap sama, ana min Gumuruh, ana min Bagjasari gitu. Ana min Sunalari dan lain-lain ya. Fahimtum? Ya, insyaallah jelas ya. Nomor 10. Hal anta talib? Apakah kamu seorang siswa? Hal anta talib? Ya, ini pertanyaannya hal. Hal itu apakah? Apakah hal anta talib? Apakah kamu seorang laki-laki? Nah, perhatikan kalau pertanyaan hal, jawabannya ada dua kemungkinan ya. Ini tuh bisa na'am. Nah, kalau na'am sebutkan yang sebenarnya, ana talib, sesuai dengan pertanyaan. Hal anta talib? Na'am, ana talib. Pertanyaannya anta, jawabannya jadi ana. Perhatikan itu ya. Apakah kamu seorang siswa? Maka jawabannya ya, saya seorang siswa. Makanya na'am, ana. Pertanyaannya anta, yang menjawab jadi ana. Na'am, ana talib. Ya, saya siswa. Kalau ternyata misalkan dia yang ditanya bukan siswa, maka jawabannya la ana mudarris misalnya. Misalnya kalian yang bertanya ke bapak, hal anta talib? Kata salah seorang siswa ke bapak gitu ya, hal anta talib? Dari siswa bertanya ke bapak seperti itu, hal anta talib? Maka bapak menjawab, la ana mudarris. La ana mudarris. Bapak menyebutkan yang sebenarnya, la, bukan ana mudarris, tapi bapak seorang guru gitu. Jadi itu ya pertanyaan hal, jawabannya bisa na'am atau bisa la. Kalau na'am sesuai dengan pertanyaan, tolib. Kalau la, sebutkan yang sebenarnya. La ana mudarris, la ana muwaddab misalnya, saya seorang pegawai, atau lain-lain ya. Seperti itu. Perhatikan juga kalau ke perempuan ya, hal anti tolibah? Sama, apakah kamu perempuan, seorang siswa perempuan? Hal anti tolibah? Naam, ana tolibah. Harus perempuan lagi. Naam,
ana thalibah. Atau kalau bukan, misalkan la ana khadimah, bukan, saya seorang pelayan. Itu ya pertanyaan hal, dan jawabannya bisa na'am atau bisa la. Terakhir, ya Mahmud, hal anta talib fil fasli sabi'. Hai Mahmud, apakah kamu seorang siswa di kelas 7? Hal anta talib fil fasli sabi'. Apakah kamu siswa di kelas 7? Sama, ini kan pertanyaannya hal. Hal bisa dua kemungkinan jawabannya. Jawabannya kalau benar, misalkan yang ditanya itu siswa kelas 7, maka jawab na'am, ana talib fil fasli sabi'. Ingat tadi pertanyaannya, kalau hal anta, pertanyaannya hal anta, maka jawabannya na'am ana. Ya. Na'am ana gitu. Jadi saya, karena orang yang mengucapkan, ya. Ana talib fil fasli sabi'. Kalau ternyata dia bukan di kelas 7, maka sebutkan la ana talib fil fasli samin. Saya siswa di kelas 8. Ternyata dia di kelas 8. Jadi jawabannya la. Paham tuh? Ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memudahkan kalian dalam memahami materi bahasa Arab yang bagian pertama ini ya. Silahkan ditonton penjelasannya, video ini diulang-ulang biar kalian paham ya. Biar kalian paham, karena harus diucapkan ya, dan kalau bisa terus diucapkan ya di rumah. Silahkan di tempat kalian belajar sering diucapkan, namanya bahasa Arab ya, bahasa itu, belajar bahasa harus sering diucapkan. Itu saja penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.